Wah ini sombong juga ini kalimat Jokowi Ridwan Kamil ya. RK mengaku tak ambil pusing dengan basis Anies yang kemungkinan tak pilih dia. PKS masih berharap sebagian basis pemilih Anies coblos RK Suswono di Pilgub Jakarta. Akhirnya ketahuan butuh suara dari pendukung Anies. Gimana nih pendukung Anies Jakarta? Kasih jangan nih permintaan PKS yang berharap pemilih Anies coblos RK Suswono. Ketika memang Bang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Yang hari ini ketika memang PKS memang lepas sudah selesai. Artinya kita punya barang ini berlian banget ini, ya. Ini nggak bisa dipegang, ya, nggak bisa dimajukan lagi. Ini sungguh kita berharap kita sama teman PKS semuanya, sama pimpinan PKS, ya. Ini kasihan warga Jakarta semuanya, ya. Kalau boleh bilang keluarga saya pun PKS. Jadi ketika memang Bang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Terus terang selesai. Saya akan saya nggak bisa. Kita cinta sama Bang Anies, ya. Kita juga cinta sama PKS. Tapi bukan begini caranya PKS. Ketika endingnya semuanya diselesaikan sama PKS, semuanya mundur satu persatu, selesai. Kita nggak punya lagi Jakarta, nggak punya berlian lagi. PKS tengah menyiapkan strategi untuk merebut pemilih Anies dan beralih kepada RK Suswono. Pasalnya Anies dinilai memiliki basis pemilih yang cukup besar di Jakarta. Bukan cukup besar, paling besar. Survei sudah membuktikan di berbagai penyelenggara yang berbeda-beda. Sama. Paling besar. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jakarta, Khairuddin mengatakan, partainya telah memiliki pengalaman untuk menggalang suara di Pilgub DKI Jakarta. Wah. Ia mencontohkan 2007 PKS mengusung calon tanpa berkoalisi dengan partai lain dan dapat meraih suara signifikan meski harus kalah. 2017 PKS mengusung Anies bisa menang meski secara elektabilitas kalah. Tentu total football buat kita semua. Para partai semua. Kan kita ada belasan partai ya yang mengusung. Ya. Jadi semakin yakin dari PKS. Padahal hati-hati, belum tentu itu. Belum tentu Gerindra bantu. Kan begini. Kenapa Anies dijegal? Karena dia berbahaya, berpotensi jadi lawan kuatnya Prabowo di 2029. Anggaplah kita kesampingkan dulu Anies. Kemudian yang menang di Jakarta adalah Ridwan Kamil. Apa nggak bahaya tuh? Jadi lawan beratnya Prabowo di 2029. Jadi sahabat SJ, mari kita melihat ya, gambaran yang ada di depan itu tidak hanya kita lihat dari depan. Yuk kali-kali kita lihat dari samping, kita lihat dari atas, kita lihat dari bawah, atau bahkan kita lihat dari belakang. Ada sesuatu yang berbeda. Coba lihat, mana ada kabar yang cukup banyak, masif dari Gerindra untuk memenangkan RK Suswono. Nggak ada, belum ada. Kalaupun ada, tipis-tipis aja gitu. Yang berkepentingan menang di Jakarta, itu PKS. Bisa jadi Golkar pun nothing tulus. Ya RK kepilih syukur, enggak ya enggak apa-apa. Kita kan sudah begini. Bersama rezim kekuasaan, kita kan sudah dapat jatah menteri 3 ini. Tapi kalau PKS, partai pemenang di Jakarta, dia punya gengsi besar. Apalagi cerita begini. Ceritanya cerita menang terus. Padahal kalau menang
Bahaya itu untuk Prabowo. Prabowo jauh lebih berkepentingan di Jawa Barat karena calon gubernurnya Ridwan Kamil, Deddy Mulyadi. Nanti kita bahas di akhirnya tentang Deddy Mulyadi. Dan coba ya, kalau di Jakarta yang menangnya Pramono Anung, beliau itu tidak punya sense of leadership. Beliau itu pekerja yang baik, makanya kepakai oleh Jokowi dan kepakai oleh Megawati. Dan bukan lawan seimbang, bukan lawan membahayakan. Kalau yang menang Dharma Pongrekun itu juga jauh, secara popularitas jauh. Meskipun dia menang Jakarta, itu aman buat Prabowo. Tapi kalau yang menang Ridwan Kamil, bahaya itu. Prabowo pot-potan. Walaupun kalau tadi saya bilang kita kesampingkan dulu Anies, ya Anies tidak akan kehilangan panggung juga. Akan banyak panggung-panggung yang disediakan oleh rakyat pecintanya. Pak Anies tetap akan menjadi sosok yang akan menjadi salah satu potensi untuk memimpin Indonesia di masa depan. Terdekatnya 2029. Nah ini yang sedang kita upayakan juga sama-sama, berikhtiar ya. Orang baik harus kita dukung. Jangan biarkan orang baik berjuang sendirian. Oke, kembali ke PKS. Khairuddin mengatakan dari total 106 jumlah kursi DPR, sebanyak 91 kursi mengusung RK. Di DPRD hanya PDI yang mengusung pasangan lain. Nah, menurut Khairuddin, 91 ini modal yang sangat besar untuk menangkan Pilgub. Padahal kita lihat yang mencoblos itu bukan hanya yang punya kursi di Dewan, tapi rakyat. Rakyat itu sudah condongnya ke Anies. 95% pemilih Anies, pemilih PKS, itu milih Anies di Jakarta. Jadi repot ini PKS hari ini ya. Setiap partai punya mesin, nanti kita semua gerakan termasuk relawan. Nah, oke, kita lihat langsung pada poin-poin pentingnya ya. Khairuddin mengatakan pihaknya akan mencoba membuat pertemuan antara RK dan Anies. Apalagi Anies merupakan mantan gubernur Jakarta, punya pengalaman yang bisa dibagikan. Jadi PKS meminta RK Suswono bisa bertemu dengan Anies. Ya, saya kira Anies dengan besar hati akan menerima. Pak Anies itu dahsyat. Begini loh sahabat EZ. Ketika saya mengatakan kekecewaannya kepada PKS, anggaplah pada PKB Nasdem juga ya, Pak Anies sendiri tidak tampak sedikit pun kebencian Anies kepada PKS, PKB, Nasdem. Yang ada justru rasa kasihan. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Pak Anies menyampaikan itu. Pak Anies kasihan ke PKS. Yang hari ini goncang. Semua elit politiknya sibuk menarasikan melawan para simpatisan PKS yang kecewa. Dilawan gitu, bukannya dijelaskan. Ya karena penjelasannya tidak menjawab pertanyaan para netizen, para rakyat dan simpatisan PKS. Tapi Pak Anies sama sekali, Masya Allah. Sudahlah, kalau sudah bicara Pak Anies agak repot ini memangnya, sulit cari bandingannya. Insya Allah masa Pak Anies pun akan kami berikan pemahaman, perhatian bahwa apa yang dicita-citakan Pak Anies membangun Jakarta, maju kotanya, bahagia warganya, slogannya itu bisa dilanjutkan oleh Ridwan Kamil. Wah, ini sombong juga ini kalimat Jokowi, Ridwan Kamil ya. RK mengaku tak ambil pusing dengan basis Anies yang kemungkinan tak pilih dia. Bang Emil, Kang Emil begitu dipanggil Ridwan Kamil, begitu panggilan akrabnya, mengaku dirinya bersama cagupnya optimis bisa menjual gagasannya ke masyarakat. Waduh, saya bukan soal basis siapa, saya dari dulu 2 kali pilkada saya jual gagasan aja.
Mau dia dulunya kuat siapa, sama juga. Kata Emil menghadiri deklarasi relawan. Sombong kali kalimatnya ya. Saya jualan gagasan saja. Iya betul. Betul. Di Bandung jual gagasan aja. Realisasinya nggak ada. Di Jawa Barat dia jual gagasan aja. Realisasinya nggak ada. Sekarang di Jakarta dia mau jualan gagasan juga. Realisasinya nggak ada juga nanti. Sudah pengalaman. Tuh, di Bandung. Saya melawan 8 pasang. Melawan incumbent. Saya menang. Sudahlah, orang sombong ini tidak akan terpilih. Apalagi Pak Gerindra berpikir ulang kalau Anda menang ya. Jadi kemungkinan Anda akan dikalahkan juga oleh Gerindra itu. Partai penguasa. Bukan partai pemenang ya. Partai pemenang kan PDIP. Tapi partai penguasa ya Gerindra.